Model soal keempat dari trigonometri. Yang pertama, jika tangan theta sama dengan setengah dengan theta di kuadran pertama, maka tentukan nilai dari 2 dikali sin theta ditambah 3 dikali cos theta per sin theta dikurangi cos theta. Nah, pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya seperti biasa ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui yang namanya kan tangan theta kan di sini 1/2. Sementara tan itu adalah desa ya, sehingga kalau kita buat segitiganya, maka kalau sudutnya kita ambil sudut di sini, ini merupakan sudut theta, maka desa itu adalah depan dari sudut, itu berarti 1 dan sampingnya itu adalah 2. Nah, sehingga kita perlu mencari sisi miring dari sudut tersebut. Misalkan sisi miring itu kita kasih nama X ya, misalnya kita beri lambang X, maka kita cari nilai X dengan cara Pitagoras. Seperti biasa dari tadi Pitagoras terus kan. Nah, berarti untuk menjadi sisi miring berarti 2 kita kuadratin ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu kan 4 ditambah dengan 1 berarti akar 5. Berarti X-nya besarnya adalah akar 5. Nah, dari sini yang kita perlu tentukan, karena di soal ini yang ditanyakan adalah sin theta dan juga ada cos theta, maka kita terlebih dahulu kita tentukan sin tetanya dulu. Nah, ingat yang namanya sin theta rumusnya kan pasti demi depan miring ya. Berarti sin theta di sini sama dengan 1 per akar 5. Sedangkan cos theta itu sama dengan sisi samping dari segitiga dan miring, sami. Nah, berarti kalau kita lihat maka cos theta-nya itu berarti adalah 2 akar 5. Nah, setelah ketemu baru kita masukkan ke persamaan. Kan dari soal itu yang ditanyakan adalah jadi 2 sin theta ditambah dengan 3 cos theta itu per sin theta dikurangin dengan cos theta. Nah, baru kita substitusikan nilainya. Berarti 2 dikali sin theta itu kan sama dengan 1 per akar 5. Ditambah dengan 3 dikali dengan 2 per akar 5. Per sin theta 1 per akar 5 dikurang dengan 2 per akar 5. Kita kalikan 2 kali 1 ini kan nanti jadi 2 akar 5 plus 6 akar 5. 2 ditambah 6 sama dengan 8 per akar 5 per min 1 per akar 5. Ini bisa dicoret. 8 dibagi dengan min 1 isinya adalah minus 8. Ini untuk jawaban dari persamaan contoh soal trigonometri yang keempat ya, yang kelima ya. Selanjutnya kita ke soal trigonometri berikutnya. Nah, di sini terdapat soal jika 8 tangan X itu sama dengan 15, maka nilai dari sin X dikurangi dengan cos sinus X adalah, nah, pertama kita ubah persamaannya. Yang tadinya di sini 8 tangan X sama dengan 15, kita ubah jadi tangan X itu sama dengan 15 per 8. Dari mana? 8-nya kita alihkan ke luas sebelah kanan ya, sehingga tangan X-nya itu adalah 15 per 8. Nah, pada saat ini yang ditanyakan nilai dari sin X dikurangi dengan cos X. Maka kita gambar segitiganya terlebih dahulu seperti tadi. Dan ingat yang namanya tangan itu rumusnya adalah D per sa. Kalau sin itu adalah demi, sedangkan cos itu adalah sa samping per miring. Nah, dibagi miring. Nah, misalkan kita gambar. Ini ada sudutnya. Di sini kita ibaratkan X. Ya, di sini 15 per 8. Berarti sisi depan dari sudut ada 15 dan sisi sampingnya itu adalah 8. Sehingga kita cari nilai dari, kalau kita ibaratkan di sini N. Maka untuk mencari N, rumusnya adalah akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 15 kuadrat berarti 225 ditambah dengan 64 sama dengan akar dari 289. 289 itu adalah 17. Berarti N-nya kita temukan adalah 17.
Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai dari sin X per cos X. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan nilai dari sinnya berapa dan cosnya berapa. Ingat, yang ditanyakan, jadi nilai dari sin X dikurang dengan cos X. Sin X itu adalah depan miring, berarti sisi dari depan per sisi miring dari segitiga tersebut. Berarti misalnya adalah 15 per 17. Dan cos X itu adalah sisi dari samping per sisi miring dari segitiga tersebut, nilainya adalah 8 per 17, sehingga 15 dikurangi 8 adalah 7 per 17 jawabannya. Soal selanjutnya, diketahui kosinus dari A itu adalah 4/5 dan sin dari B itu 5/13 dengan sudut A dan sudut B lancip. Maka nilai dari tangan A dan tan B adalah, nah jika terdapat soal seperti ini berarti terdapat dua bangun segitiga, karena sudut dari A dan B itu besarnya sisinya tidak sama, sehingga kita menyimpulkan bahwa soal tersebut memiliki dua segitiga ya. Nah, terlebih dahulu kita gambar segitiga A dan segitiga B. Jika perumpamaan segitiga A, ini adalah segitiga A, dan yang satunya adalah segitiga B. Berdasarkan soal tersebut, di sini kita ketahui kosinus A. Kosinus A, ya, kita ketahui kosinus dari A itu adalah 4/5. Nah, 4/5, ingat, kosinus itu adalah permis, samping per miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya ada 5. Ini adalah segitiga terkenal. Kalau sisi miring formasinya adalah berarti di sini adalah 3, 3, 4, 5. Begitupun yang B. Yang B didapat dari soal tersebut bahwa sin dari B itu 5/13, dan kembali lagi ke selanjutnya yang namanya sinus itu demi depan miring. Berarti sisi depan dari segitiga tersebut itu 5 dan sisi miringnya adalah 13. Ini juga termasuk ke dalam segitiga terkenal, dimana kalau formasinya ada 5/13 berarti sisi bawahnya itu adalah 12. Kalau misalnya masih bingung kok ini bisa 3, kenapa ini bisa 12, bisa menggunakan dalil Pitagoras ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, oh ya, ini saya tulis dulu, sin B itu sama dengan 5/13. Yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari tan A ditambah dengan tan B. Jadi tangan A ditambah dengan tangan B ya. Tangan A, kita lihat tangan A itu berarti tangan D persah, depan per samping, sehingga tangan A itu adalah 3/4 ditambah dengan tangan B itu 5/12. Kita sederhanakan, kita gunakan penyebutnya adalah 12, sehingga 12 dibagi 4, 3 kali 3 itu 9, 1 ini ditambah 5, 9 ditambah 5 berarti ini adalah 4/12. Demikian jawaban mengenai contoh soal trigonometri yang selanjutnya.